never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap MotoGP Spanyol, Marc Marquez, belum juga semusim gabung dengan Gresini, telah membuka pintu bagi tim rival dan pabrikan untuk berdiskusi di mana dia akan membalap tahun depan. Tahun ini, Marquez bergabung dengan Gresini setelah 11 tahun menjadi pembalap pabrikan Honda. Marquez keluar dari kesetiaan lamanya dengan Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati tahun ini, namun hanya terikat kontrak 1 tahun. Artinya, diskusi mengenai apa yang akan dilakukannya pada 2025 bisa dimulai sekarang. Saya berharap pasar akan lebih bergairah. Butuh lebih banyak waktu untuk menandatangani kontrak, kata Marquez. Setiap pabrikan telah merekrut pembalap papan atas. Ducati menggandeng Francesco Bagnaia, Yamaha dengan Quartararo, dan berikutnya adalah Aprilia. Mereka akan mengambil salah satu dari kedua pembalap, lalu menunggu pembalap kedua. Bagi saya, semua pintu terbuka, ucap pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Jika Anda cepat di trek balap, lebih banyak pintu yang terbuka. Jadi, ini adalah target saya. Berbeda dengan musim lalu ketika Marquez memutuskan untuk keluar dari Honda demi mesin yang lebih kompetitif. Dia kini mendapati dirinya menggunakan motor yang bisa bertarung di depan. Saya berada di posisi berbeda karena saya menikmatinya dan merasa kompetitif, ujar Marquez. Kemana Marquez dapat bergerak pada 2025? Solusi yang jelas mungkin adalah tetap bertahan dengan Gresini, terutama dalam hal peningkatan hasil pada seri Eropa mendatang. Senyum Marc Marquez kembali muncul. Dia bersama adiknya, Alex Marquez mengendarai motor peraih gelar juara dunia MotoGP 2023 itu. Penampilan dan hasil awal, terutama posisi kelima pada sprint race MotoGP Qatar, lalu posisi keempat pada balapan utama di Qatar. Pembalap 31 tahun itu lalu finish kedua pada sprint race MotoGP Portugal 2024 dan MotoGP Americas 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa dia beradaptasi dengan baik dengan Ducati. Tetapi, tim pabrikan Ducati bisa menawarkan motor yang lebih baik lagi. Sementara itu, prestasi impresif Jorge Martin dalam 3 seri awal MotoGP 2024 terus memunculkannya sebagai sosok yang patut diwaspadai di lintasan. Meskipun belum lama bergabung dalam kasta tertinggi balap motor dunia ini, Martin telah menunjukkan kematangan dan kestabilan yang luar biasa di atas motor peramak Ducatinya. Dengan 3 seri terlewati, Jorge Martin berhasil memperoleh poin sebanyak 80, menjadikannya pemimpin klasemen sementara dengan cukup jauh dari pesaing terdekatnya, Enea Bastianini. Dominasinya di trek tidak bisa diabaikan, terutama dengan kemampuannya untuk konsisten finish di posisi 4 besar, bahkan meraih kemenangan dalam balapan utama. Namun, di tengah dominasi Jorge Martin, Francesco Bagnaia tetap dianggap sebagai favorit utama untuk meraih gelar juara MotoGP 2024. Meskipun saat ini berada di peringkat kelima dalam klasemen, Bagnaia telah menunjukkan potensi luar biasa dalam 6 balapan pertama. Dengan penampilan yang konsisten dan penuh semangat di lintasan, pebalap peramak Ducati itu telah mengukir prestasi gemilang dengan finish podium yang konsisten dalam balapan sprint, menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan dan mentalitas yang diperlukan untuk bersaing di puncak. Meskipun terpaut 30 poin dari Jorge Martin, Bagnaia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dan masih dianggap sebagai ancaman serius bagi gelar juara. Persaingan di MotoGP musim ini semakin memanas dengan adanya pemenang yang berbeda dalam 3 seri pertama. Keberadaan pebalap veteran seperti Marc Marquez, yang tampil impresif bersama tim Gresini, serta penampilan menjanjikan pebalap pendatang baru seperti Pedro Acosta, semakin menambah kegembiraan dan ketegangan di lintasan. Jorge Martin sendiri mengakui bahwa persaingan gelar juara akan semakin ketat musim ini, dengan banyak pebalap yang mampu bertarung di puncak klasemen.
Marc Marquez tak terburu-buru menutup masa depannya di MotoGP. Pasar pebalap MotoGP telah dimulai dengan kuat musim ini. Pada tahun 2024, sebagian besar kontrak akan dipenuhi, dan ada tim yang sudah ingin melindungi mereka untuk tahun-tahun mendatang. Hal serupa terjadi pada KTM, yang memperbarui Brad Binder sebelum akhir musim 2023. Juga tahun lalu, LCR mengontrak Zarco selama 2 tahun, dan Repsol Honda melakukan hal yang sama dengan Luca Marini setelah kepergian Marc Marquez. Sebelum memulai musim 2024, Pecco Bagnaia memperbarui kontraknya dengan Lenovo Ducati hingga 2026, dan beberapa minggu lalu pembaharuan Fabio Quartararo di Yamaha juga telah resmi. Selain itu, Ducati juga meresmikan bahwa pada tahun 2025, Fermin Aldeguer akan terjun ke MotoGP bersama Borgo Panigale, meski tujuan akhirnya belum diketahui. Marc Marquez adalah orang terakhir yang berbicara tentang pasar dan masa depannya di MotoGP dalam sebuah wawancara untuk saluran televisi TNT. Pembalap Gresini itu hanya dikontrak 1 tahun, namun ia menunjukkan bahwa perubahan suasana setelah meninggalkan Honda memberikan dampak yang sangat baik baginya. Meskipun sudah ada yang menyarankan bahwa Cervera akan mengenakan warna merah musim depan, Marquez membiarkan pintu terbuka untuk tim dan pabrikan lain. Jika Anda cepat di lintasan, lebih banyak pintu yang terbuka. Terlepas dari bagaimana tahun ini dimulai dalam hal transfer, juara dunia 8 kali ini memperkirakan bahwa segalanya akan sedikit lebih tenang. Pasar lebih bergairah. Butuh waktu lebih lama untuk menandatangani kontrak, katanya. Dinamika tim yang memiliki kontrak cukup jelas bagi pilot. Setiap pabrikan telah merekrut pebalap papan atas, Ducati menggandeng Pecco, Yamaha menggandeng Quartararo, berikutnya Aprilia. Dia akan mengambil salah satu dari 2 pebalapnya, Espargaro atau Vinales, dan kemudian mereka akan menunggu pembalap keduanya. Adapun Marquez, dia tidak memilih merek apapun. Bagi saya, semua pintu terbuka, katanya. Kuncinya, bagaimanapun juga, adalah hasil mereka di lintasan. Sementara itu, Oliveira berbicara tentang pengalamannya di fasilitas NASCAR Trackhouse Racing di Concord, North Carolina, sebelum Grand Prix Amerika akhir pekan lalu. Dia mengakui hanya mengetahui sedikit tentang NASCAR sebelum kunjungannya. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan apresiasi yang lebih besar terhadap seri ini dan seluk-beluknya yang lebih dari sekadar pengemudi yang berbelok ke kiri. Ketika ditanya tentang hal ini, dia mengatakan bahwa MotoGP bisa melakukan hal ini dengan membuka diri kepada para penggemar karena dia merasa mereka tidak mendapatkan gambaran akurat tentang betapa sulitnya mengendarai salah satu motor tersebut di TV. Ketika Anda mendalami sebuah olahraga, Anda memahami maknanya, dan Anda memahami bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat di TV, kata Miguel Oliveira. Kami juga bisa menggunakannya di MotoGP.